Oke, jadi berikut ini adalah tutorial pendaftaran NII Bytes ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu NII Bytes itu semacam Facebook ya. Dia suatu platform baru dimana dia seperti Facebook, cara kerjanya pun sama seperti Facebook. Dia hanya posting-posting saja. Hiraukan suara-suara di belakang ya. Biasa saya nggak punya studio ya. Jadi NII Bytes itu satu aplikasi ya, terobosan baru dimana kita bisa bersosial media dan kita akan diberi hadiah berupa koin setiap hari, dan koinnya sudah bisa langsung dicairkan di marketnya. Nanti ada sendiri namanya Dextract. Oke, jadi nanti di link deskripsi akan saya sertakan link pendaftaran seperti ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja, maka kalian akan diarahkan ke link pendaftaran ya. Dia masih berupa web. Ya, setelah masuk seperti ini, maka kita akan disuguhkan seperti tampilan seperti ini ya. Jadi ini adalah data-data yang harus kita isi: nama depan, nama belakang. Kalau misalkan namanya Udin Santoso ya, jadi nama depannya Udin, nama belakangnya Santoso. Sedangkan kalau Udin aja ya silakan diisi nama depannya aja ya. Kalau untuk email itu ada dua email. Di sini email sama yang di sini itu sama-sama email ya. Jadi emailnya disamakan. Kemudian nama belakang itu adalah username. Username itu kalau bisa nama singkat aja. Misalkan Udin 13. Jadi username itu adalah alamat untuk ketika kita nanti mau login ya. Ketika kita login kita menggunakan username dan juga kata sandi. Oke. Langsung kita isi dulu ya. Ya, oke. Ini adalah contoh ya. Jadi nama depannya itu Ihsan, nama belakangnya Nudin. Nah, sedangkan untuk email itu Ihram Huwadi sama ya. Dua-duanya sama ya, diisi sama, itu harus diisi ya. Nah, kemudian username-nya tadi adalah Ihsan 45. Itu adalah username ketika kita mau masuk. Ketika kita mau login, username itu yang dipakai untuk login. Dan kemudian password. Nah, password itu minimal dia 8 karakter, satu huruf besar, kemudian huruf kecil kombinasi dengan angka, dan kemudian terakhir adalah karakter di situ maksudnya ditambahkan pagar atau add atau terserahlah tanda tanya, tapi saran saya ditambahkan pagar aja supaya jadi. Nah, setelah selesai kita klik begini, lalu yang kotak ini kita centang, yang kecil kita centang ya. Setelah kita centang, maka disitu adalah buat sebuah akun atau create account ya. Oke, setelah selesai, lalu kemudian kita cek lagi email kita kembali ke email. Nah, pasti di atas tuh ada notifikasi dari NII Bytes. Langsung kita klik aja. Kemudian kita klik yang HTTP ini, channel ini kita klik. Nah, setelah selesai baru kita login. Kita klik yang bagian login. Nah, tuh ada tulisan login ya, kita klik aja. Nah, login pakai username yang kita daftar tadi ya, misalkan ini nih Ihsan. Nah, kemudian password. Nah, untuk password awas jangan sampai lupa ya. Huruf awal itu huruf besar, kemudian kecil kombinasi dengan angka, huruf dan angka, kemudian karakter yang terakhir. Nah, setelah selesai ya, nama belakang atau username-nya tadi dan juga kata sandi, lalu kita klik masuk.
setelah begini, langkah berikutnya yaitu KYC. Penting ya, sangat penting, karena di aplikasi ini dia menggunakan data coki. Data coki itu adalah data orang yang real, digunakan untuk penambangan aktif. Jadi tanpa KYC dia tidak akan ada gunanya apa-apa, tidak ada artinya apa-apa kita daftar. Jadi percuma kita daftar kalau tidak KYC ya. Jadi kita harus KYC. Oke, caranya bagaimana? Di sini di atas nih ada bola-bola tuh ya, kita klik yang paling pojok, ada garis 3, kita klik. Kemudian di situ kita cari menu Invite, tanda kalinya kita hilangkan. Nah nih ada Invite, ada apa lagi ya, kita cari Invite ya, kita klik. Sorry ya kalau mau jaringan, kita refresh dulu ya. Oke, Invite-nya diklik. Setelah Invite-nya terbuka, lalu di sini ada user authenticator, user autentikasi atau autentikasi pengguna kalau bahasa Indonesia ya. Klik. Nah, ini adalah bagian-bagian KYC yang harus kita isi ya. Jadi nama depan itu, ini karena bahasa Indonesia ya, jadi nama depan yang paling atas, nama tengah itu nggak wajib diisi. Pokoknya yang wajib diisi itu adalah yang ada tanda pagar bintang merah. Jadi nama tengah nggak usah diisi, nggak masalah. Nah, tanggal lahir itu tinggal diklik begini. Nah, nanti di sini kan ada pilihan tuh tanggal tahunnya diklik. Nanti dipilih tahun berapa, 1975 misalnya. Nanti bulannya juga dipilih, misalkan bulan 2 Februari. Nah misalkan tanggalnya berapa, 9. Oke, lanjut, bawahnya pilih negara, tinggal diklik. Nah kita pilih yang Indonesia. Capture dia ya, Indonesia, kita klik. Kemudian kode pos yang di bawahnya kode pos. Kalau ada kita tulis, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 3 4 8 6, sekarang seperti itu. Nama jalan itu kalau nggak ada nama jalannya kita kasih aja, terserah mau dikasih nama apa. Contohnya seperti itu. Nah kemudian berikutnya itu nomor, nah berikutnya itu adalah nomor ya. Nomor itu maksudnya nomor rumah ya, bukan nomor HP di sini. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu satuan nggak perlu diisi, nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Kemudian kotanya apa, nanti provinsinya apa ya. Kemudian emailnya sudah ada. Kemudian di sini nomor telepon itu yang pertama itu kode negara itu kita kasih +62. Kemudian nomor HP itu langsung kosong aja ya, langsung 8 aja ya, 853. Nah misalkan seperti itu. Nah kemudian ini yang paling penting ya teman-teman ya, yaitu dokumen ini harus, dia pilihannya hanya ada surat izin mengemudi atau SIM, kedua paspor, yang ketiga kartu identitas atau KTP, yang keempat itu izin tinggal atau domisili ya. Jadi domisili juga bisa, atau paspor tadi, semacam paspor lah. Nah jadi kalau kita Indonesia kebanyakan itu kan KTP nih, kita kasih KTP. Atau misalkan kita nggak ada KTP, adanya SIM, nggak apa-apa, pakai SIM aja. Jadi di sini saya mau pakai KTP ya, klik KTP.
Kemudian di sini kita unggah foto KTP kita yang di bagian depan. Ini yang pertama, bagian depan. Kita klik, izinkan. Nah, jadi kalau kita mau foto langsung silahkan pilih kamera, tapi kalau biasanya nggak ada pilihan kamera, itu silahkan dipoto dulu KTP-nya, ya, bagian depan, bagian belakang. Nah, untuk catatan, untuk KTP di bagian depan itu nomor NIK bisa atau boleh ditutupin ya, khusus bagian nomor NIK, nggak boleh yang lain. Kebanyakan kan yang ditutup itu dari nomor NIK sampai atas, jadi yang lain nggak boleh ketutup, hanya nomor NIK ya, ingat nomor NIK, hanya nomor NIK saja. Oke, jadi di sini karena saya sudah menyimpan fotonya, nih saya contoh seperti ini nih. Nah, udah langsung ya. Jadi kemudian yang di bawah yaitu yang kedua nomor KTP bagian belakang. Nih saya tutup seperti itu tadi ya. Nah, sengaja saya blur ya. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi hanya nomor NIK-nya saja yang ditutup. Itu saya tutup pakai kertas ya. Oke, kemudian yang di belakang nggak usah ditutup. Nah, kemudian yang ketiga itu foto selfie sambil pegang KTP ya. Setelah selesai maka di situ akan ada tulisan kirim, tinggal klik aja kirim. Nanti dia loadingnya agak lama ya, berhubung di sini sinyalnya hilang lagi. Jadi nanti dia agak lama ya loadingnya, biarkan saja nanti sampai ada tulisan KYC pending atau KYC-nya tertunda warna kuning, tulisannya warna kuning di paling atas ini ya, paling atas. Nanti saya tampilkan di layar home screen sini ya, layar monitornya nanti saya tampilkan ya. Jadi berhubung sinyalnya hilang di sini saya nggak bisa contohin ya. Yang jelas nanti di yang paling atas tadi akan ada tulisan kuning bahwa verifikasi KYC kita tertunda. Nah, setelah dia diterima maka setiap hari kita akan terima seperti ini nih, contoh nih 9,88 sekian koin ya. Jadi mungkin itu aja dulu. Untuk video berikutnya silakan dikutak-atik aja di channel saya. Itu kemarin saya ada beberapa video tentang ini ya, silakan dibuka-buka aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.